Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulansari dengan NIM 877833932. Saya mahasiswi semester 6 program studi PGSD Universitas Terbuka Bandung. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang Automated Online Proctoring atau AOP, inovasi pengawasan ujian daring untuk menjaga integritas akademik. Apa sih itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring atau disingkat AOP adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk membantu memantau peserta ujian secara otomatis melalui kamera dan mikrofon. Tujuan penggunaan AOP yang pertama yaitu menjaga kejujuran peserta ujian. AOP digunakan untuk membantu memastikan bahwa setiap mahasiswa mengerjakan ujian secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Melalui pemantauan kamera dan sistem pengawasan otomatis, proses ujian dapat berlangsung lebih jujur sehingga nilai yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan peserta. Yang kedua yaitu mengurangi potensi kecurangan. Sistem AOP dapat mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak wajar selama ujian, seperti adanya orang lain di sekitar peserta, lalu sering melihat ke arah tertentu, atau berpindah dari layar ujian. Dengan adanya pengawasan ini, kesempatan untuk melakukan kecurangan menjadi lebih kecil sehingga pelaksanaan ujian menjadi lebih adil bagi semua peserta. Yang ketiga yaitu mendukung pelaksanaan ujian jarak jauh. Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, Universitas Terbuka membutuhkan sistem yang memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian dari berbagai lokasi. AOP membantu kampus tetap dapat mengawasi pelaksanaan ujian meskipun peserta dan pengawas tidak berada di tempat yang sama, sehingga ujian dapat dilaksanakan dengan lebih fleksibel. Yang keempat yaitu meningkatkan kredibilitas hasil ujian. Ketika proses ujian diawasi dengan baik, hasil yang diperoleh mahasiswa akan lebih dipercaya oleh dosen, institusi, maupun pihak lain. Nilai yang dihasilkan dianggap lebih valid karena diperoleh melalui proses yang diawasi secara ketat. Dengan demikian, kualitas dan kredibilitas sistem evaluasi akademik dapat meningkat. Selanjutnya adalah komponen utama AOP. Yang pertama adalah kamera atau webcam, yang kedua adanya mikrofon, yang ketiga yaitu artificial intelligence atau AI, yang keempat sistem analisis perilaku, dan yang kelima yaitu penyimpanan data dan laporan. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk membantu proses pengawasan ujian secara otomatis. Bagaimana sistem bekerja? Yang pertama yaitu login peserta, yang kedua verifikasi identitas, yang ketiga pelaksanaan ujian, yang keempat yaitu pemantauan otomatis, yang kelima yaitu analisis perilaku, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pelaporan hasil. Tahap 1 yaitu login dan verifikasi. Mahasiswa masuk ke sistem ujian. Yang kedua, sistem memeriksa identitas peserta. Lalu verifikasi menggunakan wajah atau identitas resmi. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian adalah mahasiswa yang terdaftar. Lalu ada tahap 2, aktivitas kamera dan mikrofon, yaitu kamera aktif selama ujian. Lalu mikrofon membantu mendeteksi suara di sekitar peserta dan sistem mulai melakukan pemantauan. Perangkat digunakan untuk memastikan kondisi ujian sesuai aturan yang berlaku. Lalu tahap 3 yaitu pemantauan otomatis. Sistem dapat mendeteksi wajah peserta, gerakan mata, kehadiran orang lain,
perpindahan fokus berlebihan, serta aktivitas yang tidak biasa. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan ujian. Selanjutnya yaitu contoh aktivitas yang terdeteksi. Yang pertama yaitu sering melihat ke arah lain. Yang kedua, wajah tidak terlihat kamera. Yang ketiga, ada orang lain di ruangan. Dan yang keempat yaitu suara yang mencurigakan. Aktivitas tersebut belum tentu merupakan kecurangan, tetapi dapat menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat AOP bagi integritas akademi. Yang pertama yaitu manfaatnya menumbuhkan budaya jujur. AOP mendorong mahasiswa untuk mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri sehingga sikap jujur dalam kegiatan akademi dapat semakin berkembang. Yang kedua yaitu mengurangi peluang kecurangan. Adanya sistem pengawasan selama ujian membuat peserta lebih sulit melakukan tindakan curang, sehingga pelaksanaan ujian menjadi lebih tertib. Lalu ketiga yaitu menjamin keadilan dalam penilaian. Semua peserta diawasi dengan aturan yang sama sehingga nilai yang diperoleh lebih adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Karena proses ujian diawasi dengan baik, maka hasil dan nilai ujian lebih dapat dipercaya oleh dosen, mahasiswa maupun institusi pendidikan. Lalu manfaat bagi mahasiswa yaitu yang pertama, hasil ujian lebih kredibel. Yang kedua, kompensasi diukur secara adil. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab. Mahasiswa memperoleh manfaat dari sistem penilaian yang lebih objektif. Manfaat bagi universitas. Yang pertama, menjaga reputasi institusi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas asesmen. Dan yang ketiga yaitu mendukung transformasi digital pendidikan, sehingga universitas memperoleh sistem evaluasi yang lebih modern dan terpercaya. Selanjutnya, tantangan penggunaan AOP. Yang pertama, kekhawatiran privasi. Yang kedua, tekanan psikologis peserta. Yang ketiga yaitu kendala teknis internet. Dan yang keempat yaitu potensi bias algoritma. Setiap inovasi teknologi memiliki tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Yaitu yang pertama, adanya transparansi. Universitas menjelaskan secara terbuka data apa saja yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan bagaimana data tersebut dikelola selama proses ujian. Yang kedua yaitu adanya keamanan data. Data mahasiswa disimpan menggunakan sistem yang aman untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, atau akses oleh orang yang tidak berwenang. Yang ketiga yaitu pembatasan akses. Hanya petugas atau pihak tertentu yang memiliki izin resmi yang dapat mengakses data hasil pengawasan ujian mahasiswa. Dan yang keempat yaitu akuntabilitas. Universitas bertanggung jawab atas pengelolaan data mahasiswa dan memastikan penggunaan sesuai dengan aturan serta kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, langkah perlindungan data. Yang pertama, data hanya digunakan untuk keperluan ujian. Yang kedua yaitu data disimpan secara resmi dan aman. Yang ketiga yaitu akses terbatas pada petugas berwenang. Dan yang keempat yaitu data dihapus sesuai kebijakan. Sehingga pengelola data harus mengikuti prinsip perlindungan data pribadi. Selanjutnya yaitu adalah kunci keberhasilan implementasi. Yang pertama yaitu sosialisasi yang jelas. Yang kedua, pelatihan bagi pengguna. Yang ketiga, transparansi kebijakan. Dan yang keempat yaitu evaluasi berkala. Keberhasilan AOP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga penerimaan pengguna. Kesimpulannya yaitu Automated Online Proctoring merupakan inovasi pengawasan ujian daring. Sistem membantu menjaga integritas akademik,
Perlindungan privasi mahasiswa harus menjadi prioritas, dan implementasi yang transparan akan meningkatkan kepercayaan mahasiswa dan dosen. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.